Selamat siang buat kita semua yang sudah mengambil bagian saat pagi hari ini. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saya pilih bagi kita di dalam Esra pasal 10 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-19. Kitab Esra pasal 10 ayat 1 sampai ayat 19. Bapak Ibu memperhatikan dalam Alkitabnya dan saya membacakan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Tindakan Esra terhadap perkawinan campuran. Sementara Esra berdoa mengaku dosa sambil menangis dengan bersujud di depan rumah Allah, berhimpunlah kepadanya jemaat orang Israel yang sangat besar jumlahnya, laki-laki dan perempuan dan anak-anak. Orang-orang itu menangis keras-keras. Maka berbicaralah Sekhania bin Yehiel dari Bani Elam, katanya kepada Esra, kami telah melakukan perbuatan tidak setia terhadap Allah kita, oleh karena kami telah memperistri perempuan asing dari antara penduduk negeri. Namun demikian sekarang juga masih ada harapan bagi Israel. Marilah kita sekarang mengikat perjanjian dengan Allah kita, bahwa kita akan mengusir semua perempuan itu dengan anak-anak yang dilahirkan mereka menurut nasihat Tuhan dan orang-orang yang gemetar karena perintah Allah kita, dan biarlah orang bertindak menurut hukum Taurat. Bangkitlah, karena hal itu adalah tugasmu. Kami akan mendampingi engkau. Kuatkanlah hatimu dan bertindaklah. Kemudian bangkitlah Esra dan menyuruh para pemuka imam dan orang-orang Lewi dan segenap orang Israel bersumpah bahwa mereka akan berbuat demikian, berbuat menurut perkataan itu. Maka bersumpahlah mereka. Sesudah itu Esra pergi di depan rumah Allah menuju bilik Yohanan bin Eliasib, dan di sana ia bermalam dengan tidak makan roti dan minum air, sebab ia berkabung karena orang-orang buangan itu telah melakukan perbuatan tidak setia. Lalu disiarkanlah pengumuman itu di seluruh Yehuda dan Yerusalem kepada semua orang yang pulang dari pembuangan untuk berhimpun di Yerusalem. Barang siapa dalam 3 hari tidak datang dan menuruti keputusan para pemimpin dan tua-tua, segala hartanya akan disita dan ia akan dikucilkan dari jemaah yang pulang dari pembuangan. Lalu berhimpunlah semua orang laki-laki Yehuda Benyamin di Yerusalem dalam 3 hari itu, yakni dalam bulan ke-9 pada tanggal 20 bulan itu. Seluruh rakyat duduk di halaman rumah Allah sambil menggigil karena perkara itu dan karena hujan lebat. Maka bangkitlah Imam Esra lalu berkata kepada mereka, kami telah melakukan perbuatan tidak setia karena kamu telah memperistri perempuan asing, dan dengan demikian menambah kesalahan orang Israel. Tetapi sekarang mengakulah di hadapan Tuhan Allah nenek moyangmu, dan lakukanlah apa yang berkenan kepadanya, dan pisahkanlah dirimu dari penduduk negeri dan perempuan-perempuan asing itu. Lalu seluruh jemaat itu menjawab dan berseru dengan suara nyaring, sesungguhnya adalah kewajiban kami melakukan seperti katamu itu. Tetapi orang-orang itu besar jumlahnya, dan sekarang musim hujan, sehingga orang tidak sanggup lagi berdiri di luar. Lagi pula pekerjaan ini bukanlah perkara sehari 2 hari, karena dalam hal itu kami telah banyak melakukan pelanggaran. Biarkanlah pemimpin-pemimpin kami bertindak mewakili jemaah seluruhnya. Maka semua orang di kota-kota kami yang memperistri perempuan asing harus datang menghadap pada waktu-waktu tertentu, dan bersama-sama mereka para tua-tua dan para hakim di tiap-tiap kota, sampai murka Allah kami menyala-nyala karena perkara itu menjauhkan dari kami. Hanya Yohanan bin Asael dan Yasea bin Tekwa berdiri menentang perkara itu, disokong oleh Mesulam dan Sabetai orang Lewi itu. Tetapi mereka pulang dari pembuangan melakukannya. Maka Imam Esra memilih beberapa orang, kepala-kepala kaum keluarga, masing-masing kaum keluarganya, semuanya dengan namanya disebutkan. Pada hari pertama bulan ke-10 mereka bersidang untuk menyelidiki perkara itu, dan mereka menyelesaikan segala urusan mengenai orang yang memperistri perempuan asing itu, dan
perempuan asing itu pada hari pertama bulan pertama. Di antara kaum imam yang memperistri perempuan asing terdapat dari Bani Yesua bin Yosadak dengan saudara-saudaranya Masya, Eliezer, Yarib, dan Gedalia. Dengan memegang tangan mereka itu berjanji akan mengusir istri mereka, dan mereka mempersembahkan seekor domba jantan dari kawanan kambing domba sebagai korban penebus salah karena kesalahan mereka. Demikian firman Tuhan yang kita bacakan pada pagi hari ini, dan yang berbahagia adalah kita semua yang membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi hari ini saya akan memberi judul bagi khotbah saya, yaitu diselamatkan atau dipisahkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika orang Israel berada di dalam pembuangan, pada waktu itu Ezra sebagai seorang imam memperoleh izin dari Raja Koreshi untuk kembali ke Yerusalem bersama-sama dengan orang-orang Yahudi dalam gelombang kedua. Dan di sini Ezra diberikan raja wewenang untuk kembali membangun atau mengatur kembali peribadatan di Bait Allah di Yerusalem. Dan kita melihat di dalam pembacaan siang hari ini, Ezra adalah seorang ahli kitab yang mahir dalam Taurat Musa, dan ia senantiasa melakukan segala sesuatu sesuai dengan perintah Tuhan. Kalau kita baca di dalam Ezra pasal 7 ayat yang ke-6 menjelaskan kepada kita bahwa dia adalah seorang imam, seorang yang ahli dalam kitab dan mahir dalam Taurat Musa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan di dalam Ezra 9 ayat yang pertama mengatakan bahwa ketika Ezra tiba di Yerusalem, ia menemukan umat yang telah kawin-mawin dengan penduduk setempat. Dan kita melihat bahwa penduduk setempat ini ada 7 bangsa besar yang senantiasa memiliki pengaruh yang besar terhadap Yehuda Benyamin, sehingga mempengaruhi mereka untuk memperistri orang-orang asing yang tidak disetujui oleh Tuhan. Maka dengan demikian firman Tuhan siang hari ini akan menjawab kenapa Ezra menentang perkawinan campuran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada 2 hal yang akan saya bagikan bagi kita semua tentang bagaimana tindakan Ezra terhadap perkawinan campuran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, hal yang pertama yang kita perhatikan di sini dari ayat 1 sampai ayat yang ke-6, di sini mencatat bahwa mengaku dosa untuk diselamatkan Tuhan. Ezra mengaku dosa di hadapan Tuhan supaya umatnya diselamatkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada zaman Musa, di sini firman Tuhan sudah mengatakan bahwa berulang kali Tuhan berbicara kepada Musa untuk mengingatkan bangsa Israel agar mereka tidak kawin campur dengan perempuan-perempuan asing, karena itu akan menyebabkan mereka jatuh di dalam dosa penyembahan berhala. Setelah itu mereka juga akan menjauh daripada Tuhan. Kesetiaan mereka kepada Tuhan tidak akan dilakukannya dengan baik, sehingga dengan demikian di dalam firman Tuhan dikatakan di dalam Keluaran 34 ayat 10 sampai ayat yang ke-17 mencatat bahwa di sini Tuhan menentang keras perkawinan campuran itu. Orang Israel tidak boleh mengambil perempuan-perempuan asing untuk mengawininya, karena akan menjerat mereka atau membawa mereka untuk masuk di dalam dosa penyembahan berhala. Maka dengan demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, bahkan di dalam Ulangan 7 ayat 1 sampai 4 juga mencatat hal yang demikian. Pertanyaannya bagi kita semua siang hari ini, kenapa Ezra harus mengaku dosa di hadapan umat Tuhan, membawa umat Tuhan itu untuk mengaku dosanya supaya mereka diselamatkan? Di sini mengatakan kepada kita bahwa pada waktu Ezra berada di Yerusalem, ia membawa umat itu, mereka senantiasa mengikat satu perjanjian untuk bersumpah di hadapan Tuhan bahwa perempuan-perempuan asing yang mereka kawini
mereka akan usir keluar. Bahkan beserta dengan anak-anak mereka itu akan diusir supaya tidak menyebabkan orang Israel jatuh di dalam dosa, tidak membawa orang Israel makin hari mereka terjerat, makin hari mereka tidak melihat kuasa Tuhan, makin hari mereka senantiasa ingin untuk melihat satu perbuatan Tuhan yang ajaib, tetapi oleh karena perkawinan campuran itu sehingga menyebabkan mereka berbuat kesalahan yang besar dan tidak setia kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali kita melihat apa yang difirmankan Tuhan bagi kita, bahwa Tuhan senantiasa ingin melihat bagaimana hidup orang Israel untuk dipulihkan oleh Tuhan, khususnya Yehuda Benyamin yang menjadi umat perjanjian Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, satu contoh saja kita melihat di dalam firman Tuhan, 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 2 sampai 3 mencatat di sini ada Raja Salomo yang mengikatkan hatinya atau hatinya dicondongkan oleh perempuan-perempuan yang dikawininya. Bahkan di sini mencatat bahwa ada 700 kaum bangsawan yang diambilnya, bahkan 300 gundik, sehingga membuat Raja Salomo yang tadinya dia berjanji kepada Tuhan untuk setia kepadanya, tetapi di sisi lain ia senantiasa menjadi jerat baginya untuk tidak setia lagi kepada Tuhan. Bahkan ia sendiri pun juga mempersembahkan korban persembahan kepada dewa-dewa yang dimiliki oleh istri-istrinya untuk membuat dia menjauhkan diri dari Tuhan yang dia sembah, Tuhan Allah Israel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Namun demikian, ketika kita melihat di sini bahwa di saat Ezra tiba di Yerusalem, ia mau berdoa kepada Tuhan, tetapi masih ada sesuatu yang mengganjal di dalam dirinya, sehingga ia bertanya kepada umat Tuhan, apa yang harus aku lakukan untuk memulihkan kembali keadaan kamu? Maka dengan demikian kita melihat di sini bahwa Ezra membawa umat Tuhan itu mengaku dosanya di hadapan Tuhan, supaya mereka senantiasa mengusir istri-istri mereka dari hadapannya dan menyurutkan murka Tuhan daripada mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan mengatakan, Yehuda Benyamin mereka menyesali dosanya di hadapan Tuhan oleh karena memperistri perempuan-perempuan asing, sehingga menyebabkan mereka menjauh dari Tuhan. Bahkan Ezra bertindak dan mengambil keputusan untuk menyurutkan murka Tuhan itu. Ia senantiasa membawa mereka berkumpul semua di halaman bait Tuhan, supaya ia mengadili mereka atau menunjukkan kepada mereka bagaimana cinta Tuhan kepada mereka dan apa yang Tuhan mau firmankan bagi mereka, supaya kehidupan mereka dipulihkan. Bahwa melalui pengakuan dosa ini mereka senantiasa memiliki satu hubungan khusus dengan Tuhan, maka di situ Tuhan akan menunjukkan kasih sayangnya yang besar kepada umat yang dikasihinya, Yehuda Benyamin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mereka mengikat perjanjian kepada Tuhan. Mereka mengatakan bahwa kami sudah melakukan dosa di hadapan-Mu, kami sudah melakukan satu tindakan yang salah. Maka dengan demikian mereka datang kepada Ezra untuk memohon ampun di hadapan Tuhan. Firman Tuhan katakan di dalam ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-5, bahkan sampai ayat yang ke-6 mengatakan bahwa Ezra tidak makan dan tidak minum. Ia senantiasa menyesali perbuatan orang Israel. Ia tidak suka untuk berdoa di hadapan Tuhan kalau masih ada dosa yang membuat orang Israel menjauh daripada Tuhan. Itulah sebabnya ia senantiasa menekankan kepada mereka agar mereka tetap berseru kepada Tuhan. Di sini firman Tuhan katakan, Ezra menangis karena umat Israel sudah
menyakiti hati Tuhan. Ezra menangis di hadapan Tuhan. Bahkan bukan hanya Ezra saja, umat Israel yang pada waktu itu berkumpul di rumah Tuhan, mereka pun juga senantiasa menangis dengan keras-keras oleh karena menyesali dosa mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perbuatan Yehuda Benyamin tidak jauh berbeda dengan apa yang kita lakukan hari-hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, kita senantiasa datang kepada Tuhan, tetapi masih ada hal-hal yang belum kita selesaikan. Masih ada hal-hal yang kita masih pegang kuat-kuat. Kita tidak mau lepaskan, kita tidak mau tinggalkan. Kita senantiasa pegang, kita ingin melakukannya di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya menyebabkan kita makin hari kita senantiasa terjerat oleh kuasa-kuasa kegelapan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Ezra membawa umat Tuhan itu supaya mereka senantiasa mencari Tuhan. Kenapa mereka harus mencari Tuhan? Karena mencari Tuhan itu lebih baik. Di dalam Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-6 mengatakan bahwa carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, dan berserulah kepadanya selama ia dekat. Ketika kita berseru kepada Tuhan, ketika kita mencari Tuhan, maka di situ kita akan menemui, kita akan menemukan yang sesungguhnya hati Bapa itu. Ketika dia berbicara kepada kita melalui firman-Nya, maka kita akan merasakan satu kelepasan, kebebasan di dalam diri kita, bahwa Dia Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, yang mau melepaskan kita dari segala ikatan-ikatan, dari segala belenggu-belenggu yang mengikat kehidupan kita, sehingga kita tidak bisa mengaku dosa kita dengan baik di hadapan Tuhan. Namun kita harus ingat bahwa mengaku dosa di hadapan Tuhan tidak sekedar kita datang dengan satu penyesalan. Penyesalan itu belum membawa kita untuk menuju kepada satu pertobatan. Penyesalan itu hanya sekedar kita menyesal, lalu sesudah itu kita akan tinggalkan. Tetapi kalau kita mengambil tindakan untuk menuju kepada satu pertobatan, maka di situ Tuhan akan melakukan pemulihannya secara pribadi di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam 2 Korintus pasal yang ke-4 ayat yang ke-16 mengatakan, sekalipun manusia lahiriah kami merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sekalipun manusia lahiriah kami makin hari makin merosot, tantangan demi tantangan kami hadapi, persoalan demi persoalan tidak pernah terlepas dari hidup kami, tetapi secara rohani kami dibaharui dari sehari ke sehari. Siapakah yang melakukan pembaharuan? Hanyalah Tuhan kita Yesus Kristus namanya. Maka dengan demikian Rasul Paulus berbicara kepada jemaat yang ada di Korintus, bahwa sekalipun mereka ditentang begitu luar biasa, sekalipun persoalan menekan kehidupan mereka sehingga secara jasmani mereka merosot, tetapi secara rohani mereka diperbaharui oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan Yakobus 4 ayat yang ke-8a mengatakan, mendekatlah kepadaku maka aku akan mendekat kepadamu. Siapakah yang mau mendekat? Hanya saya dan Bapak Ibu semua. Kalau kita datang dekat dengan Tuhan, Tuhan juga akan dekat dengan kita. Kalau kita menjauh dari Tuhan, Tuhan juga akan makin menjauh. Bagaimana kita mau mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, dan siapakah yang mau mendengar pengakuan kita kalau kita menjauh dari Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang ini kita senantiasa ditantang dengan berbagai macam persoalan. Dunia yang ada di luar sana tidak memberikan satu jaminan yang luar biasa. Dunia yang ada di luar sana senantiasa mempertontonkan perbuatan-perbuatan yang jahat supaya dilihat oleh manusia. Perbuatan-perbuatan yang senantiasa membuat kita dan kita tidak bisa dapat melihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Bahkan kita melihat hari-hari ini banyak obat palsu yang diedarkan. Semuanya itu bersifat palsu.
Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan, dengan pengakuannya kepada Tuhan, dia percaya dia akan diselamatkan. Amin. Bahwa kita akan diselamatkan oleh Tuhan kalau kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Bapak ibu saudara yang dikasihi, itulah sebabnya di dalam Yoel pasal yang kedua ayat 13, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu, karena Tuhan itu panjang sabar, dia penuh kasih setia, tetapi dia juga adalah Tuhan yang penuh hukum. Kenapa Tuhan berbicara kepada orang Israel, mengingatkan mereka bahwa dia adalah Allah yang cemburu, dia Allah yang cemburu. Itulah sebabnya ketika kita melangkah salah, kita sendiri akan menerima akibatnya. Kalau kita melangkah salah, kita akan menerima akibatnya. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Terkadang kita senantiasa datang kepada Tuhan, kita hanya katakan, Tuhan aku berdosa di hadapanmu, tapi hati kita tidak kita bawa dengan sesungguhnya kepada Tuhan. Kita hanya datang dengan satu penyesalan, setelah itu tidak lagi. Tetapi Tuhan membawa kita, kalau kita mau datang kepadanya, jangan hanya sekedar menyesal, tapi kita harus bertindak lebih lanjut lagi sampai kepada titik yang terakhir, yaitu pertobatan, metanoia. Tuhan mau kita bertobat, mengaku dosa kita di hadapannya dengan sungguh-sungguh. Dia menyesal kalau dia mendatangkan hukuman bagi kita. Tuhan menyesal kalau dia mendatangkan hukuman bagi saya dan saudara. Itulah sebabnya Ezra bertindak bagi orang Israel. Ia senantiasa mengingatkan mereka supaya laki-laki dari Yehuda Benyamin yang mengawini perempuan-perempuan asing, baik dari Kanaan, Feris, Het, Gergasi dan lain sebagainya, istri-istri mereka harus diusir keluar bersama dengan anak-anaknya. Tuhan mau adakan satu pembersihan, Tuhan mau ada satu pembaharuan di dalam diri mereka. Itulah sebabnya mereka menangis dengan keras-keras di hadapan Tuhan. Mereka minta Tuhan memperbaharui kehidupan mereka. Bapak ibu saudara yang dikasihi, tidak terlepas dari kita semua yang hadir pagi hari ini. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita datang dengan satu penyesalan, kita datang minta Tuhan untuk memperbaharui kehidupan kita. Tuhan juga butuh kita harus bertobat dengan sungguh-sungguh. Bagaimana kita bisa terlepas dari pertobatan? Pertobatan itu tidak dilakukan pada waktu itu langsung selesai, tetapi ada tingkat-tingkatnya, ada pembaharuannya dari sehari ke sehari. Hari ini kita bertobat dari apa, besok kita bertobat lagi dari apa, dan itu akan terus menerus. Yang penting bagi kita ada kemauan, pasti ada jalan. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Tuhan sedang mendatangkan hukuman bagi kita, siapakah yang tahu apa yang Tuhan rencanakan? Siapakah yang tahu apa yang Tuhan ingin untuk lakukan sesuatu yang paling keras di dalam diri manusia? Ketika dia akan mendatangkan gempa bumi, dia akan mendatangkan tanah longsor, dia akan mendatangkan atau memusnahkan satu bangsa, siapakah yang tahu? Tetapi firman Tuhan mengatakan kepada kita semua, siapakah yang hadir di dalam dewan musyawarahnya Tuhan sehingga dia tahu apa yang Tuhan firmankan? Tidak ada seorang pun yang hadir dalam dewan musyawarahnya Tuhan dan tidak tahu apa yang Tuhan firmankan. Itulah sebabnya saya dan saudara, kalau kita tidak tahu, mari kita belajar dari firman-Nya. Firman-Nya adalah penuntut bagi kita. Dia senantiasa akan memberitahukan bagi kita rahasia-rahasia yang tersembunyi. Dia memberitahukannya bagi kita apa yang harus kita lakukan. Mungkin kita datang kepada Tuhan, kita menangis kepadanya, kita mohon ada pembaharuan, tetapi Tuhan mau pembaharuan itu tidak hanya sekedar kita di depan banyak orang, pembaharuan secara hati. Apa yang mau kita lakukan supaya Tuhan lakukan itu bagi kita. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, maka dengan demikian saya dan saudara yang hadir pagi hari ini, Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kita ketika datang kepadanya mengaku dosa kita dengan satu penyesalan yang sungguh-sungguh, bertobat dengan sungguh-sungguh di hadapannya, maka Tuhan akan menyelamatkan kita. Keselamatan yang kita kerjakan hari ini bertahap, keselamatan yang kita kejar, kita senantiasa kejar apa yang mau kita dapatkan yang disediakan Tuhan bagi kita.
Itulah sebabnya Rasul Paulus katakan, tetapi aku melupakan apa yang ada di belakangku. Aku senantiasa berlari-lari untuk mengejar apa yang ada di depanku. Karena di depanku ada hadiah, ada mahkota yang disediakan Tuhan bagiku. Kalau kita menoleh terus ke belakang, kita melihat masa lalu kita. Masa lalu kita akan menuntun kita supaya kita melihat ke depan. Dan bukan kita tetap duduk diam, melihat apa yang senantiasa membuat kita terjerat di dalamnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, dengan demikian Paulus katakan, aku lupakan apa yang ada di belakangku, tetapi aku berlari-lari untuk mendapatkan mahkota yang disediakan Tuhan bagiku, yaitu mahkota kemuliaan. Bapak Ibu Saudara, semua kita berharap nantinya kita mengakhiri hidup kita dari dunia ini, nama kita tercatat di surga. Itu adalah harapan semua orang. Nama kita tercatat di surga. Bukan hanya tercatat di dalam gereja, bukan hanya tercatat di dalam kartu keluarga, bukan hanya tercatat di dalam KTP. Tidak demikian. Tetapi harapan bagi semua orang Kristen, nama kita tercatat di surga. Amin. Bahwa semua yang Tuhan lakukan bagi kita tidak sia-sia. Kita datang kepada Tuhan dengan satu penyesalan, mengaku dosa kita di hadapannya. Tuhan akan ada satu pemulihan yang luar biasa. Demikian Yehuda Benyamin, ketika mereka mengaku dosanya di hadapan Tuhan, Tuhan senantiasa memulihkan keadaan mereka. Itu adalah hal yang pertama, mengaku dosa untuk diselamatkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita melihat bagian yang kedua, berkumpul untuk dipisahkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, kita perhatikan dari ayat 10 sampai ayat yang ke-19. Di sini dikatakan kepada kita semua, pada waktu Ezra bersama dengan Yehuda Benyamin, mereka berkumpul di halaman Bait Allah, firman Tuhan katakan, disiarkanlah pengumuman kepada Yehuda Benyamin agar mereka senantiasa berkumpul, baik laki-laki, perempuan dan anak-anak, supaya apa? Mereka mengambil keputusan yang sesungguhnya bahwa wanita-wanita, perempuan-perempuan asing yang mereka kawini itu akan diusir pulang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan di dalam ayat 9 sampai yang ke-17 mengatakan, berhimpunlah seluruh Yehuda dan Benyamin di halaman rumah Tuhan bersama para tua-tua dan hakim untuk memutuskan perkara. Firman Tuhan mengatakan kepada kita, perkara yang dialami atau yang dihadapi oleh para tua-tua dan para hakim bersama dengan Ezra pada waktu itu bukan perkara 1-2 hari, tetapi mereka senantiasa menanti keputusan itu dari pribadi ke pribadi. Apa yang mau diputuskan di sana, keluarga demi keluarga datang menghadap supaya mereka memutuskan sesuai dengan sumpahnya kepada Tuhan bahwa mereka akan meninggalkan wanita-wanita asing itu dan tidak menjerat mereka di dalam dosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, itulah sebabnya mereka semua duduk di halaman Bait Allah. Firman Tuhan katakan pada waktu itu hujan lebat, mereka menggigil, mereka gemetar dengan perkataan Ezra. Mereka senantiasa takut apa yang diputuskannya. Mereka senantiasa ingin untuk melakukan sesuatu, tetapi karena kedinginan di luar, mereka hanya bersabar menanti keputusan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan katakan kepada kita bahwa mereka senantiasa, sekalipun pada waktu itu sedang kedinginan, mereka tetap duduk diam untuk menanti keputusan Ezra itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, keluarga demi keluarga masing-masing datang menghadap untuk menerima keputusan itu. Keluarga demi keluarga mereka menghadap untuk menerima apa yang mereka sumpahkan kepada Tuhan. Maka dengan demikian semuanya itu menerima keputusannya dengan sungguh-sungguh, karena mereka sudah berhimpun. Mereka ingin untuk melihat apa yang terjadi dan apa keputusan yang sesungguhnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hal ini menggambarkan kepada kita semua bahwa kita semua suatu saat nanti akan berkumpul bersama, dan kita tidak tahu siapa yang nanti akan dipisahkan
dipisahkan dan siapa yang akan diselamatkan, siapa yang nanti dibawa dan siapa yang nanti akan ditinggalkan. Semua kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Semua kita akan masing-masing disidang. Pendeta, jemaat, semua anak-anak kecil, tua, muda, besar, kecil, semua kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus untuk disidang. Ketika kita benar, kita masuk surga. Ketika kita salah, kita akan masuk neraka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam ayat yang ke-19 mengatakan, dengan berpegangan tangan dan berjanji akan mengusir istri-istri mereka. Siapakah yang berpegangan tangan? Yehuda Benyamin yang berkumpul pada waktu itu. Mereka berpegangan tangan. Mereka ingin untuk melakukan sesuai dengan keputusan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, semua kita yang hadir pada saat siang hari ini pun juga, pada waktunya ketika nafiri Tuhan Allah dibunyikan, saya dan saudara, kita semua akan berpegangan tangan. Kita datang menghadap siapakah yang akan masuk dan siapa yang tidak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam Matius 13 ayat yang ke-49 mengatakan, malaikat Tuhan akan datang untuk memisahkan orang jahat dari orang benar. Malaikat Tuhan akan datang untuk memisahkan orang jahat dari orang benar. Semua kita yang hadir pada siang hari ini, keputusan terakhir, kebaikan ataupun kejahatan itu ada di dalam kita semua. Apa yang mau kita lakukan? Apakah kita akan dipisahkan ketika kita berkumpul bersama seperti ini, lalu sebentar kita akan terpisah hanya oleh karena perbuatan-perbuatan jahat kita? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, malaikat Tuhan akan datang untuk memisahkan orang jahat dan orang benar. Dia akan datang untuk memisahkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, semua kita yang mau hidup beribadah kepada Tuhan, kita harus siap sedia menerima apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tiap hari akan menderita. Tiap hari kita akan menerima aniaya. Aniaya yang kita alami adalah tantangan demi tantangan, persoalan demi persoalan. Anak muda ditantang dengan masa mudanya, orang tua ditantang dalam rumah tangganya. Semua kita akan ditantang. Apa yang mau kita lakukan di sini? Firman Tuhan katakan, mari kita bereskan diri sebelum Tuhan datang, supaya jangan sampai kita terpisahkan, supaya jangan sampai kita masing-masing berjalan sesuai dengan keinginan hatinya sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan katakan bahwa kejahatan tetap akan jahat, penipu tetap akan menipu, tetapi orang yang hidup di dalam kebenaran tetap akan melakukan benar. Kejahatan demi kejahatan tetap akan ada, penipuan tetap akan ada, tetapi orang benar tetap akan melakukan benar. Itulah sebabnya mereka akan menyesatkan dan saling disesatkan. Saya dan saudara hari ini berada di posisi mana? Apakah kita akan dipisahkan hanya karena perbuatan jahat yang kita lakukan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya kasih contoh di dalam Matius 13 ayat yang ke-24 sampai 50, perumpamaan tentang lalang dan gandum. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini, telah menaburkan benih itu ke dalam dunia ini. Di sini ada anak-anak kerajaan, ada juga anak-anak iblis. Iblis sedang beroperasi. Dia ingin untuk membelokkan pikiran orang-orang percaya. Dia ingin untuk memutarbalikkan kebenaran, supaya setiap kita yang percaya kepadanya berbalik untuk mengikuti keinginan hati kita sendiri, berbalik untuk menyangkal Tuhan, berbalik untuk menentang Tuhan, berbalik untuk memberontak kepada Tuhan. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan, sekalipun di dalam gereja Tuhan lalang gandum itu tumbuh bersama, tetapi kelak ada waktunya Tuhan akan pisahkan itu. Lalang dan gandum tidak bisa hidup bersama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Anak Manusia datang menaburkan benih yang baik di dalam kehidupan kita. Saya dan saudara, kita senantiasa tiap hari kita menerima itu.
apa yang mau kita lakukan, kita hanya kembalikan kepada Tuhan. Tuhan sendiri memberikan kepada kita hikmat pengetahuan yang baru supaya kita senantiasa tidak mengikuti perbuatan-perbuatan iblis yang mau menjerat kita jatuh di dalam dosa. Satu lagi perumpamaan tentang pukat. Bapak Ibu Saudara, pukat ini sama seperti seorang nelayan. Dia akan membuang pukatnya ke dalam laut, dan pada waktu dia menariknya, ada ikan, ada rumput laut, ada juga udang dan lain sebagainya. Tetapi ingat, di situ ketika dia menarik pukatnya keluar, dia akan memisahkan mana ikan, mana udang, dan mana rumput laut. Dia akan pisahkan. Demikian juga saya dan saudara. Kelak Tuhan akan memanggil kita. Di sini kita akan dipisahkan. Suami istri tidak bisa berjalan bersama-sama kalau kita enggak satu roh, satu jiwa dengan Tuhan. Kalau hari ini kita berontak kepada Tuhan, jangan kita berharap kita akan jalan bersama-sama. Firman Tuhan katakan dia akan pisahkan. Yang benar masuk ke dalam kerajaan surga, yang tidak benar masuk dalam neraka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, iblis hari-hari ini dia senang untuk datang mempengaruhi setiap orang Kristen. Ingat bahwa kita selamat bukan karena KTP. KTP tidak menjamin orang masuk surga. Saya dan saudara, kita harus kerjakan keselamatan itu dengan sungguh-sungguh. Apa yang mau kita lakukan, percaya dengan sungguh-sungguh, mengaku dosa dengan sungguh-sungguh, dan lakukannya dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan di sini juga mengatakan kepada kita semua bahwa kalau nantinya kita akan dipisahkan, apa yang mau kita lakukan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, sekarang ini iblis sedang beroperasi. Dia ingin untuk mengacaukan masa muda. Dia ingin untuk mengacaukan rumah tangga demi rumah tangga. Suami istri tidak akan sepaham. Suami istri akan saling menentang. Bahkan juga di dalam Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat 49-53 mengatakan bahwa Yesus datang membawa pemisahan dan bukan membawa damai. Bapak Ibu Saudara, kalau dia datang membawa pemisahan, saya dan saudara kita harus siap dari waktu sekarang. Masih ada waktu untuk bertobat, masih ada waktu untuk memperbaiki. Jangan sampai kelak kita akan dipisahkan hanya karena perbuatan sepele. Jangan sampai kelak kita akan dipisahkan hanya oleh karena kita masih berontak kepada Tuhan. Kita tidak mau bertobat. Kita masih mengikuti keinginan hati kita sendiri. Yesus datang membawa pedang. Dia datang melemparkan api ke bumi supaya membakar, hanguskan setiap orang yang percaya kepadanya, yang masih suam-suam. Itulah yang senantiasa akan dididik. Itulah senantiasa dia akan menerima apa yang Tuhan berikan kepadanya. Tetapi ingat, orang yang hidup dalam Kristus harus ditempa dengan firman Tuhan. Orang yang hidup dalam Kristus, dia harus ditempa dengan firman Tuhan supaya dia tahu benar dan salahnya. Karena kita senantiasa hari ini berkumpul, harapan kita bersama adalah kita semua yang berkumpul di sini, suami istri bersama dengan anak-anak kita, kelak nanti di surga juga kita akan diangkat bersama-sama. Amin. Itu adalah harapan kita bersama. Jangan sampai kita dipisahkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan katakan di dalam Matius 25 ayat yang ke-33, dan Tuhan akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing di sebelah kirinya. Tuhan akan pisahkan domba di sebelah kanannya dan kambing di sebelah kirinya. Dia akan pisahkan. Ini bukan satu rekayasa dan ini bukan sandiwara, tapi kata firman Tuhan. Bagaimana Tuhan akan pisahkan itu? Kita semua sebagai anak Tuhan, hari ini kita yang datang mendengarkan firman Tuhan, jangan saling menyalahkan. Jangan mengatakan firman ini untuk suami, firman ini untuk istri, firman ini untuk anak dan lain sebagainya. Tapi buat kita semua, supaya kita dibentuk menjadi pribadi yang berarti di hadapan Tuhan. Karena Tuhan datang membawa pedang, dia datang membawa pemisahan, bukan damai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, semua kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Semua kita masing-masing akan mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan di muka bumi ini. Demikian juga sebagaimana yang dilakukan Ezra, mereka senantiasa berpegangan tangan
Pada waktu itu mereka sudah disidang mengambil keputusan. Istri mereka usir pergi bersama dengan anak-anaknya, tetapi khusus untuk laki-laki Yehuda Benyamin dibiarkan tinggal di Yerusalem. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tantangan demi tantangan akan kita hadapi. Gereja Tuhan goncangannya, kita akan ditantang melalui rumah tangga, melalui masa muda, melalui pekerjaan, ditantang melalui apa lagi, masih banyak Bapak Ibu Saudara. Itulah sebabnya jangan kita bermain-main dengan Tuhan. Lakukanlah segala sesuatu yang Tuhan perintahkan bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, sebagai pelayan-pelayan Tuhan pun di sini kita dididik untuk menjadi pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh. Firman Tuhan katakan kepada kita bahwa terkadang kita tidak melayani dengan sungguh-sungguh, tetapi kita melakukannya dengan satu kecurangan. Kita melakukan semuanya itu dengan satu kepalsuan. Firman Tuhan katakan di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 13 sampai yang ke-15 bahwa masih ada rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang berkeliaran untuk dapat melakukan satu pemisahan di antara anak Tuhan dan anak yang tidak berbakti kepada Tuhan. Saya dan saudara, hari ini kita hadir di tempat ini, tapi hati kita nggak sama. Apa yang mau kita lakukan? Kita hanya berharap kepada Tuhan. Tuhan mau, butuh kita melakukan pengabdian yang sungguh-sungguh kepadanya agar kita senantiasa diselamatkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, penyihir-penyihir, penyembah-penyembah berhala, orang-orang sundal, mereka yang senantiasa melakukan penyembahan berhala tidak akan masuk dalam kerajaan surga, tetapi mereka akan ada di luar. Mereka tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Saya dan saudara, apa yang mau kita lakukan? Mari kita berkomitmen kepada Tuhan. Kita rindu supaya jangan sampai kita dipisahkan, tetapi kita mau diangkat bersama-sama. Firman Tuhan katakan di dalam Tesalonika, pada waktu nafiri Allah berbunyi, Kristus akan datang. Orang-orang yang mati dalam Tuhan akan diangkat. Mereka yang hidup, orang-orang yang mati dalam Tuhan akan dibangkitkan. Mereka yang hidup akan diangkat, bersama-sama akan menyongsong dia di awan-awan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, yang satu dibawa, yang satu ditinggalkan. Suami istri yang satu tempat tidur pun juga, satu dibawa, satu ditinggalkan. Yang ada di ladang, satu dibawa, satu ditinggalkan. Dan ini bukan rekayasa. Ini mengingatkan kepada kita semua bahwa masih ada waktu untuk kita memperbaiki kesalahan kita. Masih ada waktu untuk kita datang lagi kepada Tuhan, memohon Tuhan memulihkan keadaan kita, memohon Tuhan untuk melakukan satu perbuatan yang ajaib. Karena firman Tuhan katakan di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-18, hampir-hampir orang-orang percaya tidak diselamatkan. Bagaimana dengan orang fasik dan orang berdosa? Hampir-hampir orang-orang percaya kalau tidak diselamatkan. Bagaimana dengan orang fasik dan orang berdosa? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, satu contoh, Musa sebagai pemimpin orang Israel. Pada waktu itu dia senantiasa berseru kepada orang Israel, menyampaikan perintah Tuhan, apa yang mau mereka lakukan. Tetapi ketika waktunya untuk mereka masuk pada tanah perjanjian, dia sendiri tidak berhasil masuk tanah perjanjian. Firman Tuhan katakan di sini bahwa pada waktu itu Tuhan membawa Musa di atas gunung Nebo. Di sini Tuhan memperlihatkan kepadanya itu adalah tanah Kanaan. Kamu hanya berdiri dan melihat saja, tapi kamu tidak akan masuk ke tanah perjanjian itu. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini menggambarkan kepada kita semua bahwa kita sekali kelak juga akan melakukan hal yang sama. Kita akan dipisahkan. Jangan sampai kita hanya melihat dari jauh surga itu ada di mana. Orang lain berbondong-bondong masuk dalam kerajaan surga, tapi kita yang lain hanya berada di tempat yang berbeda. Kita hanya menonton dari jauh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, tidak dilihat dia itu pendeta atau jemaat, tidak dilihat dia itu suami ataupun istri, tapi semua kita yang ada di dalamnya
mengambil bagian. Kita ingin untuk bersama-sama masuk dalam satu kerajaan yang dibangun oleh Tuhan, yaitu kerajaan surga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu sebagai orang percaya, mari kita pegang janji Tuhan. Kita pedang roh kita adalah firman Tuhan. Apa yang mau kita kerjakan, bacalah firman Tuhan di rumah. Bacalah firman Tuhan, ajarkanlah kepada anak-anakmu. Suami istri, ajarkanlah kepada anak-anakmu supaya mereka bertumbuh dewasa secara rohani. Mereka dibentuk dari awal untuk menjadi pribadi-pribadi yang taat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam Yesaya pasal yang ke-5 ayat yang ke-20 mengatakan, celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi gelap, yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Firman Tuhan katakan, celakalah orang yang mengubah yang pahit menjadi manis, yang manis menjadi pahit. Celakalah orang yang mengubah yang gelap menjadi terang dan terang menjadi gelap. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita semua dididik, kita semua diperintahkan oleh Tuhan supaya kita memandang hanya pada Tuhan saja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, itulah sebabnya jangan kita biarkan pakaian kita tergoyang, jangan kita biarkan pakaian kita sobek, tapi biarlah kebenaran firman Tuhan itu ada dalam diri kita. Pakaian itu menggambarkan pribadi kita sendiri. Bagaimana kebenaran firman Tuhan yang kita miliki dalam diri kita jangan sampai dicuri oleh iblis. Iblis punya organisasi yang begitu kuat. Bukan hanya gereja Tuhan saja. Iblis punya organisasi yang begitu kuat. Dia punya sekolah Alkitab. Dia membentuk orang-orang di sana untuk memutarbalikkan firman Tuhan, supaya orang yang percaya kepada Tuhan dibelokkan pikirannya agar tidak percaya dengan sungguh-sungguh. Maka dengan demikian jangan kita kalah dengan iblis. Kita harus kalahkan kuasa kegelapan itu, supaya jangan memisahkan hubungan kita dengan Tuhan. Dunia ini tidak bisa memisahkan hubungan kita dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, Wahyu 16 ayat yang ke-15 mengatakan, lihatlah, aku datang sebagai pencuri. Berbahagialah dia yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan kelihatan kemaluannya. Firman Tuhan katakan, berbahagialah dia yang kedapatan masih berpakaian, supaya tidak kelihatan kemaluannya atau ketelanjangannya. Firman Tuhan katakan kepada kita, kalau kita senantiasa Bapak Ibu Saudara tinggalkan firman Tuhan dan mengikuti keinginan hati kita sendiri, hidup kita tidak akan benar. Kita akan mengikuti perbuatan-perbuatan iblis yang memperdaya hidup kita. Hari-hari ini kita ditantang begitu luar biasa, tapi pegang janji firman Tuhan dan lakukanlah. Gereja Tuhan akan ditantang. Orang-orang yang percaya, kita semua yang hari-hari ini ada di tempat ini, kita akan disaring. Bagaikan pukat kita senantiasa akan disaring, mana yang terbaik dan mana yang tidak baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, suami istri yang tadinya hidup bersama-sama bisa juga terpisah. Suami diangkat, istri tidak. Istri dibawa, suami tidak. Anak dibawa, orang tua tidak, dan lain sebagainya. Komitmennya hanya ada pada kita sendiri, apa yang mau kita lakukan. Anak-anak muda, hidup mereka akan dihancurkan oleh karena pergaulan bebas. Hidup mereka akan dihancurkan karena mereka bergaul dengan tidak benar. Mereka tidak memiliki kebenaran di dalam dirinya. Pakaian mereka sudah mereka senantiasa tidak mengenal kebenaran itu dengan baik. Itulah sebabnya mereka membiarkan hidup mereka diporak-porandakan oleh iblis, membuat mereka tidak setia lagi kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan katakan kepada kita semua, kita mau dipisahkan atau diselamatkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah sebabnya pada siang hari ini kita sudah belajar dari firman Tuhan. Dua hal penting yang mengajarkan kepada kita. Yang pertama, kita harus mengaku dosa kita supaya kita diselamatkan Tuhan. Tuhan butuh kita dekat lagi dengan Dia. Jangan kita menjauh. Sebab ketika kita menjauh, tantangan itu akan makin hari makin berat kita alami. Yang tidak dekat dengan Tuhan saja tantangannya berat, apalagi yang dekat dengan Tuhan, makin hari makin beratnya tantangan.
Bapak Ibu Saudara, Tuhan butuh kita datang kepada Dia, mengaku dosa kita dengan sungguh-sungguh. Dia mau memulihkan kita dengan caranya sendiri. Dia mau melakukan perkara yang ajaib dalam hidup kita. Itulah sebabnya mari kita serahkan diri. Yang kedua, kita berkumpul dan juga akan dipisahkan. Harapan kita bersama bahwa kita tidak mau berpisah. Ketika nafiri Allah berbunyi, saya dan saudara tetap akan berpegangan tangan, sama seperti yang dilakukan Yehuda Benyamin. Mereka berpegangan tangan suami, istri, anak untuk diangkat bersama-sama ke surga. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Tuhan memanggil kita bukan melakukan apa yang cemar, tetapi apa yang kudus. Semua kita yang hadir siang hari ini, kita pegang janji Tuhan, kita lakukan dalam hidup kita. Dan kita semua ketika melakukannya, Roh Kudus terus akan berbicara, memberikan kekuatan baru bagi kita. Haleluya. Amin.